Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baraya, malam ini saya di warung Bimas. Bimas nggak ganggu ya? Dianggo. Saya menemui Kang Indra Bayu. Kang Indra Bayu, tokoh muda di Pamanukan ini di Pantura. Sehari-hari beliau di staf desa ya, Kang ya? Ya. Di staf desa sebagai Saya sekdes. oh, sekretaris desa. Jadi orang nomor 2 setelah Kuwu. Kalau Kuwu dipilih oleh rakyat, Pak Kades memilih sekdes. Tentu setelah diizinkan oleh Pak Camat ya. Iya. Oh, iya. Kang, di sela-sela kesibukan Akang sebagai sekdes ini ya. Ya. Tentu juga kepala rumah tangga ya, ngurus anak-anak dan ini. Nah, Akang juga orang pertama lah di Pamanukan yang menjadi apa? YouTuber, vlogger. Banyak sih. Banyak. Menemukan banyak. Tahun berapa mulai, Kang? Saya mulai fokus menggeluti sih mulai tahun 2019 ya. Mulai baru fokus Kalau itu. dulu juga tahun 2015 sudah mulai, tapi nggak Ya terus serius cuma gitu. iseng aja. Ya. Iseng-iseng saja. Kalau sekarang mulai Ah, ditekuni lah gitu. iya. Kira-kira kenapa sih kau tiba-tiba mau nekunin dunia YouTube itu? Ya. Untuk itu ya, untuk per-YouTuban ya. Per-YouTuban. Pertama saya motifnya untuk menyimpan video aja sih awalnya. Awalnya. Menyimpan video barangkali suatu saat bisa menjadi sejarah ya. Iya. Saya merekam sejarah baik pribadi maupun apapun yang bisa kita jadikan catatan waktu ya. Nah, berikutnya motivasi kedua saya melihat belakangan ini, bukan belakangan ya, sebetulnya udah agak lama juga saya ketinggalan mungkin kalau arahnya ke materi, tapi memang itu salah satunya ya, karena memang YouTube itu untuk saat ini bahkan banyak artis-artis yang menjadi YouTuber itu. Iya, beralih ya, Iya, dari dunia beralih. layar kaca Betul, begitu iya. ke jadi YouTuber Sehingga begitu. ya salah satu motivasi saya yaitu mudah-mudahan aja di Pamanukan ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman yang lain ya, walaupun saya subscribernya belum terlalu banyak sih. Iya. Baru Karena alami ya jalannya. iya, udah pakai trik ini dulu. Nggak ada ikhtiar yang lain lah kecuali memang berdoa dan terus berusaha gitu ya. Betul. Nah, terus nama Indra Pamanukan, kok yakin bener sih dengan nama Pamanukan itu? Ya, saya udah berganti nama ya berkali-kali. Tapi saya kayaknya lebih cocok menggunakan nama Pamanukan. Pertama memang saya orang Pamanukan kali ya. Kedua, saya ingin lebih mengenalkan Pamanukan ke dunia luar gitu, Pak. Selain itu kan saat ini juga kebetulan saya dan Pak Guru juga salah satu mungkin yang terus bergerak ya untuk pemekaran Kabupaten Subang nih ya. Salah satunya Pamanukan ini dulu pernah menjadi sebuah nama yang diusung gitu untuk menjadi kabupaten di utara ini, Kabupaten Pamanukan. Ya dari situ saya timbul untuk kenapa nggak pakai nama Pamanukan aja gitu, biar lebih ini lagi. Oh iya, dia lebih dikenal lah yang muda ya. Indra dari mana? Dari Pamanukan. Iya, itu lebih mengenalkan Pamanukan sambil juga mengenalkan Pamanukan. Nah, kayak kita geser nih dari kesukaan Kang Indra yang tadinya ber-YouTube, lalu kemudian meyakini bahwa YouTube bisa jadi bagian juga ikhtiar untuk mengumpulkan anggaran dana begitu ya. Nah, sekarang kita geser ke soal isu yang terus-menerus digiatkan oleh anak-anak muda dari zaman ke zaman ya. Dulu ada tim yang Pak Abdul Qadir, ada tim Pak Ahmim Bubarro almarhum, ada juga sempat Pak Bambang Hendardi, ada Pak Hermansa, dan Kang Indra dengan saya terlibat terus di dalamnya gitu ya. Walaupun kita tidak siapa-siapa gitu ya. Harapan untuk itu masih tetap ada kan? Saya tetap optimis, Pak Dokter ya, walaupun tanpa dana, tanpa ini itu, tetap saya setiap ada pergerakan saya selalu mengikutinya, siapapun yang di depan gitu kan. Dan sampai saat ini
kebetulan saya aktif di forum yang namanya Forum Pemekaran Pantura Subang. Yang Pak Sudi Hartono. Ya, betul. Iya, Pak Sudi Hartono. Betul. Saya di situ kebetulan ya dipercaya menjadi sekretaris satu. Sekretaris satu. Saya itu ya. Dan itu urusan informasi kan ya? Iya, Iya. informasi dan sebagainya, bahkan data yang kemarin kajian terus layak itu saya juga Dimiliki ada. punya di saya. Dan saat ini alhamdulillah Pak, setelah kajian dinyatakan layak Oleh Unpad sekarang ya? betul, kemarin kan oleh Unpad, walaupun secara karena kan lagi COVID ya, Iya, nggak mungkin menggunakan sistem yang seperti biasa dilakukan mungkin. Mereka punya apa namanya, Punya mekanisme sendiri, riset kaitan dengan ini ya. Tapi skornya bagus ya? Bagus, alhamdulillah dinyatakan layak. Dan sekarang ini sedang masuk dalam tahapan pengumpulan berita acara musyawarah desa tentang pemekaran itu. Oke, jadi sahabat Baraya, Kang Indra ini tidak hanya aktif di desa sebagai sekdes, sehari-hari juga YouTuber yang kontennya saya pikir luar biasa. Tinggal di daerah di Desa Mulyasari Pamanukan sebagai sekdes, tapi kontennya sampai filsafat. Saya penikmat, jadi saya selalu menonton karena saya subscriber dan ada lonceng notifikasi. Jadi Kang Indra juga tetap dari masa ke masa mengikuti proses ikhtiar untuk pemekaran Pantura, Subang Pantura atau pemekaran Kabupaten Pamanukan supaya menjadi calon daerah otonomi baru. Sekarang sudah tahap ke pengumpulan hasil musyawarah desa. Tapi optimis lah ya. Saya optimis. Optimis. Walaupun bagaimana, tetap kita harus punya ikhtiar optimis dan ikhtiar terus menerus gitu. Iya. Seperti itu. Saya lupa nih belum mengucapkan ini. Terima kasih banyak ini. Saya dikunjungi sama Pak Dokter Otong Rosadi ya, yang ini luar biasa, sebuah kehormatan buat saya. Nah, ini kan namanya nyemah. Kalau nyemah itu memang saya yang sema harus datang ke tuan rumah begitu. Jadi rumah Kang Indra ini di belakang dan ini adalah tante bibinya. Kita menyebutnya dengan Bi Imas. Jadi kita menggunakan apa namanya warungnya Bi Imas. Ya di kampung kami juga namanya Dusun Baru, Desa Mulyasari. Kang, kita dengan ikhtiar itu tentu kapanpun mewujud gitu ya daerah otonomi baru, apapun namanya Kabupaten Subang Utara atau Kabupaten Pamanukan, itu kan semua untuk anak-anak kita ya, untuk generasi muda kita. Kira-kira harapan Akang terhadap generasi muda khususnya yang berada di Subang apa, Kang? Saya berharap untuk generasi muda nanti ke depannya mungkin ya bisa lebih baik lagi, lebih maju lagi, yang kesejahteraannya bisa lebih karena kan kalau sekarang ini Pak apa namanya, banyak sekali ketimpangan ya, dan juga tentang pelayanan publik yang terlalu jauh, itu juga menjadi salah satu alasan warga kita ya, salah satu alasan untuk terjadinya pemekaran itu, salah satunya gitu kan. Kalau alasan sih banyak banget. Dan saya berharap teman-teman pemuda ke depan gitu bisa lebih maju lah, bisa punya power seperti Pak Dokter ini. Semangat biasa, ya anak-anak mudanya tetap semangat, tetap kemudian dia ingin harus wujudkan harapan-harapan mereka gitu tanpa menyerah. Nah, sahabat muda, sebetulnya Subang ini tidak terhitung. Jadi jari saya tidak cukup untuk menghitung tokoh-tokoh Subang yang berhasil tidak hanya di Subang tapi juga di luar. Kita bisa sebut misalnya tokoh yang aktif di pemerintahan, itu dengan ada Profesor Ermaya, ada pengamat politik juga yang berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia, ada yang dari Unpad, dari ITB, bahkan LIPI. Kita memiliki pakar gempa yang saya sering sebut di mana-mana. Tokoh-tokoh muda seangkatan kita, Kang, itu juga ada yang sudah menjadi staf ahli menteri begitu ya, sekarang posisinya di Kemenpora, ada yang di Sekretaris Negara yang sudah menghadapi purna pensiun atau yang memang sudah pensiun benar. Nah, harapan Kang Indra dengan banyaknya tokoh baik yang ada di Subang juga di luar Subang untuk membangun Subang ke depan itu bagaimana, Kang?
harapannya? Ya saya sih berharap ya kepada beliau-beliau ini kalau bisa sih berikan kontribusi kepada kita lah, ke Subang ini, ke Pantura ya, terutama ya, untuk bisa bisa lebih memberikan semangat pada kita. Ya kalau bisa di sini buat apa gitu, gerakan apa, entah di bidang pendidikan, ekonomi, yang kira-kira bisa lebih mengembangkan potensi di kita gitu. Saya juga punya teman seorang Kang Ade. Iya, salah satunya Ade itu Julipar ya. Iya. Ade Imam Julipar itu luar biasa juga itu. Saya sempat mau nitipkan anak saya untuk belajar algoritma dulu ke beliau, belajar komputer gitu, Kang Ade dulu. Luar biasa Bu Ade. Tadi juga ini titip salam ini buat salam balik Kang Ade. Untuk Kang Ade yang jika menyimak, saya juga mengidolakan Anda dari karir di bawah. Saya lihat benar perjuangannya gitu ya. Kita juga bisa menyapa Kang. Saya agak excited juga ketika saya menjadi salah seorang yang terpilih menjadi anggota tim seleksi Bawaslu Kepulauan Riau. Jadi orang Subang kerja di Sumatera Barat, tapi dipilih salah seorang dari 5 anggota tim seleksi. Lalu ketika saya berangkat naik pesawat, kaget saya karena apa, di SK itu ada juga nama orang Subang lainnya selain saya. Pak Kakak Suminta, Kang Kakak. Iya, Kakak Suminta dari Pusaka. Jadi ketika saya datang ke Kepulauan Riau, saya tidak mimpi jadi pimpinan, tetapi ketika 2 orang lainnya juga mendukung saya, jadi 4-1 itu. Jadi akhirnya posisinya saya jadi ketua tim sel. Itu juga luar biasa orang Subang ini, dan anehnya ya ketemunya di SK kan, dan kita tidak saling sapa, tidak saling ada komunikasi gitu ya. Itu salah satu contohnya. Di Facebook juga kita ada Haji Ilyas ya, sebut Kang Haji itu ya. Beliau sudah jenderal di Angkatan Laut, bintang 1 kalau tidak salah. Itulah yang diharapkan oleh yang dibicarakan oleh Kang Indra. Kontribusi kita semua mudah-mudahan dengan cara apapun bisa membuat Subang lebih baik ke depan gitu ya. Istilah Subang lebih baik ke depan, menurut Akang kira-kira harus dibagaimanakan Subang itu Kang? Menurut saya ya. Iya. Gimana tuh Kang? Saya tetap masih berpedoman ke karena saya mungkin salah satu pegiat pemekaran ya. Ya untuk lebih baik ke depan ya dimekarkan ya. Harus mekar biar tumbuh bersama. Karena bebannya mereka sudah berat lah ya. Terlalu banyak, terlalu besar sehingga tidak terjamah gitu, tidak terpantau saking luasnya, saking banyaknya gitu kan. Tapi kalau dimekarkan menjadi 2 wilayah, utara dan selatan misalnya, sehingga bisa terpantau nih, karena skupnya lebih kecil gitu, lebih bisa pemerataannya juga bisa tersentuh semua, seperti itu Pak. Oke, jadi Kang Indra punya resep, dan itu ide, gagasan, ikhtiar Kang Indra bahwa Subang bisa jauh lebih baik jika Subang kemudian menjadi 2. Betul. Subang Selatan tumbuh, Subang Utara juga tumbuh, bersama-sama tumbuh. Karena keberhasilan sebuah pemekaran itu bukan dilihat dari salah satu yang berkembang atau maju. Itu dua-duanya harus tumbuh bersama. Betul. Jadi daerah induk tetap maju, otonomi baru, DOB-nya juga maju. Jadi itu indikator majunya semua. Oke. Baraya, perbincangan kita sudah melintasi dari mulai Kang Indra itu siapa, beliau putra asli Mulyasari di Kampung Baru, beliau sekarang sekdes, kepala keluarga dan ayah bagi anak-anaknya. Lalu kemudian dia juga YouTuber dan sudah sedang menikmati YouTube sebagai bagian dari keseharian. Lalu beliau aktivis juga, aktivis pemekaran yang tidak pernah lekang oleh waktu begitu. Lalu ada banyak saran beliau. Jadi ini keren, tinggal di daerah, tinggal di kampung, tapi masih terus berkontribusi. Saya bagian dari orang yang malu juga kalau melihat Kang Indra. Jadi malu, iri karena Kang Indra masih bisa di kampung bersama keluarga dan bisa memberikan kontribusi. Jadi manapun kontribusi itu kan pahala ya Kang ya. Tapi Akang kan di sini bersama keluarga besar gitu. Oke, Baraya. Pada bagian penutup seperti biasa, saya ingin menutup dengan 2 segmen, 2 bagian. Yang pertama, yang membuat Kang Indra menjadi begini gitu.
tentu kan punya mentor atau punya tokoh yang diidolakan begitu ya. Kira-kira sampai perjalanan hari ini siapa idola? Walaupun saya sudah bisa menebaknya. Idola Akang siapa? Idola ya. Iya, iya, iya. Idola. Kalau perjalanan Pak dari kecil sampai sekarang, yang membuat Akang seperti ini siapa? Itu bapak saya ya. Itu saya merinding karena saya menduga itu. Jadi sahabat, dugaan saya kembali tepat bahwa Kang Suhu lah, Dadang Suhu kita memanggilnya, dan saya sering saya sering di sini bersama-sama, bahkan di gazebo yang beliau buat, almarhum buat, Allahumma yarham, mudah-mudahan lalu Fatihah buat beliau di akhir acara ini nanti. Mengapa Akang kemudian menjadikan Kang Dadang Suhu almarhum sebagai idola? Pertama jelas ya, beliau kan bapak bagi saya. Tapi selain bapak juga kadang-kadang bisa berlaku sebagai teman gitu. Tempat curhat saya. Dan yang pasti beliau selalu memberikan motivasi kepada saya untuk bisa terus berkembang, bertumbuh. Mungkin kalau dulu di sini Pak terkenal kan bagaimana situasi anak muda di sini gitu. Saya juga sama masuk ke dalam situ, tapi bapak saya terus menarik saya gitu. Jangan sampai katakanlah negatif ya. Itu yang selalu saya ingat. Jadi beliau tidak marah ketika saya berbuat salah, justru mengingatkan saya untuk terus bisa bertumbuh, berkembang. Gitu. Oke. Kang Dadang Suhu bersama saya ini Ananda, putranya Indra Bayu, dan dugaan saya tepat bahwa yang bersangkutan Ananda ini mengidolakan ayahanda. Itu tentu kebahagiaan kita semua ya sebagai senior-seniornya. Sahabat, sedikit saya gambarkan Kang Dadang almarhum itu, beliau adalah tokoh senior yang dekat sama anak-anak muda. Di rumah beliau berkegiatannya, dan saya sering gitu 1-2 kali kalau pulang dari Padang ke sini untuk berkunjung, untuk berdiskusi ketika Kang Indra masih sekolah atau segala macam. Nah, siapapun itu layak menjadi idola dimanapun berkhidmat, karena pengabdian itu tidak bisa dibatasi oleh lahan pekerjaan apa. Ini penting sekali. Kemudian yang terakhir sekali Kang, harapan untuk kita semua, termasuk anak-anak nih yang berada di sini, kru saya juga, untuk anak muda ini, apa yang harus mereka lakukan ke depan Kang? Kalau untuk anak muda ya, saya juga masih muda gitu. Mereka milenial, kita post kolonial ya. Cuman ini mungkin kita jangan berhenti untuk terus upgrade skill. Upgrade skill. Skill kita terus ditingkatkan, karena kan terutama untuk saat ini zaman milenial, zaman internet ya, semua serba cepat, dan kita akan ketinggalan kalau kita tidak mengupgrade skill kita. Skill apapun itu ya, tidak terbatas di dunia internet atau apa. Pokoknya skill kita di bidang apa nih, itu geluti, tekuni, dan upgrade terus skillnya sampai kita bertambah terus ilmu. Oke. Ini akhir pertemuan kita. Terima kasih Kang. Terima kasih. Saya ingin menutup dengan kesimpulan. Yang pertama, di bagian terakhir tadi Kang Indra mengatakan bahwa jangan lupa untuk terus mengupgrade skill Anda. Untuk anak-anak muda, jangan lupa untuk terus berinovasi, melakukan kreativitas, belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, kesimpulannya adalah dimanapun kita berada, sebetulnya kita bisa memberikan kontribusi terbaik sepanjang kita mengerjakan karena kecintaan kita. Orang menyebutnya dengan passion. Ini dibuktikan oleh Kang Indra Bayu, berada tetap di tempat kelahirannya, di rumah tempat kelahirannya. Beliau terus menjadi YouTuber sekaligus menjadi sekdes
sekaligus juga aktif di kalangan pemuda. Dan yang tidak kalah pentingnya soal jangan berhenti bermimpi. Kami berulang-ulang terus-menerus setiap generasi, hampir 6 generasi, terus menggelorakan semangat untuk pemekaran Pantura dari Subang. Dan ikhtiar itu terus sampai sekarang oleh Kang Indra dan kawan-kawan lakukan terus. Sekarang di bawah kepemimpinan Pak Haji Sudi Hartono, Sarjana Hukum, ya. Namanya forum apa yang terakhir ini? Forum Pemekaran Pantura Subang. Forum Pemekaran Pantura Subang, dan langkahnya sudah 2 langkah dari yang lain. Jadi yang lain sudah menggarap awal, langkah ke-1 sudah, sekarang sudah langkah kedua, kita masuk ke langkah ketiga. Saya pikir itu mudah-mudahan ini besar manfaatnya, terutama bagi anak-anak muda. Hatur nuhun kan? Turun punten terus ngaganggu. Ibu juga Bapak, hatur nuhun terus dianggo ieu. Nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.